of there! Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan mengerangkum arus cerita film What Happened to Monday atau Seven Sisters. Kisah 7 kembar identik yang bertahan hidup. Populasi manusia di bumi yang semakin membengkak membuat pemerintah pada tahun 2024 akan menerapkan satu peraturan baru, yaitu setiap keluarga hanya boleh memiliki satu anak saja. Namun, bagaimana jika ada seorang ibu yang melahirkan bayi kembar? Ya, pemerintah tetap hanya akan membiarkan satu bayi saja untuk hidup. Aturan mengerikan tersebut akan diberlakukan dalam dunia masa depan. Trent Sedman, seorang kakek yang mati-matian ingin menyelamatkan 7 cucu kembar yang terlahir di tengah rezim kejam pimpinan Nicole Kidman. Aturan satu anak cukup membuat 6 cucunya terancam akan dibunuh jika diketahui pemerintah. Untuk itu, Trent mencoba menyembunyikan ke-7 cucunya yang dinamai sesuai hari dalam seminggu: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday dalam sebuah apartemen. Semua berjalan lancar selama bertahun-tahun sampai suatu hari Monday menghilang secara misterius. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Dikisahkan kebijakan ini dengan ketat diberlakukan oleh Biro Alokasi Anak. Dengan anak yang lain akan dibawa ke Cairo-Sleep yang disediakan oleh Biro untuk ditidurkan. Mereka mengungkapkan ini bukan sekedar anak-anak, mereka masa depan. Sehingga manusia bebas dari kelaparan dan aman dari bahaya. Begitulah penuturannya. Setiap hari 7 cucu ini hanya boleh keluar secara bergantian setiap hari dalam identitas gadis bernama Karen Sedman. Kerja keras Trace mengasuh ke-7 bayi pun berhasil. Setiap anak akan membagi pengalaman kesehariannya ke saudara yang lain, dan hal tersebut mereka lakukan dalam upaya kelangsungan hidup ke-7-nya. Selang 30 tahun, 7 kembar beranjak dewasa tanpa tercium pemerintah dan dapat menjalani hidup keseharian dengan cara membagi kehidupan sesuai hari mereka dengan identitas Karen Sedman. Sunday menjalankan rutinitasnya di hari Minggu. Saat Sunday pulang, terjadi kericuhan warga. Ternyata satu anak akan dibawa oleh Biro akan dikirim ke Cairo-Sleep dan ia sempat merekamnya. Lalu Sunday bergegas pulang dan menceritakan kepada saudari-saudarinya, kita sebut saja The Sisters. Inilah ke-7 kembar yang sudah beranjak dewasa, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan dirinya yaitu Sunday. Terjadi perselisihan kecil bahwa mereka merasa bosan dengan hidup dalam satu identitas, sehingga Monday dan Thursday terjadi adu mulut. Thursday pergi ke kamar untuk menyendiri. Ia kembali mengingat masa kecilnya. Thursday muda menyelinap keluar dari apartemen dan melukai dirinya sendiri saat bermain skateboard. Jari telunjuknya patah. Everything you do affects each other. Karena penampilan fisik semua harus sama, tidak boleh berbeda, maka Trent akhirnya memutuskan untuk mengamputasi dari jari telunjuk setiap sisters. Keesokan harinya, Monday mempersiapkan penyamarannya. Ia sedikit gugup karena akan memberi presentasi. Monday merasa dirinya sangat tidak sehat, muntah-muntah, tapi Monday tetap memaksa untuk pergi. Di pos pemeriksaan, Monday bertemu dengan Adrian Knowles, seorang CAB agent yang menggodanya. Di bank, rekan kerja Monday yaitu Jerry, seorang pesaing Monday untuk mendapatkan promosi. Jerry mengisyaratkan untuk memerasnya, karena aku mengawasimu. Scene berpindah ke apartemen, semua sisters berkumpul mencemaskan Monday tak kunjung pulang. Keberadaan Monday yang tidak dapat diketahui membuat ke-6 saudarinya cemas dan khawatir. Kedok mereka lakukan diketahui oleh pemerintah. Sinyal gelangnya pun tidak terdeteksi sama sekali. Dalam kebimbangan, ke-6 saudara mengambil keputusan Tuesday untuk bertugas menggantikan peran Monday pada hari Senin.
dan menyelidiki segala petunjuk keberadaan Monday. Tiba di hari Selasa, Tuesday bersiap dan menelusuri kembali langkahnya. Saat Tuesday keluar lift, seorang penjaga apartemen mengatakan bahwa tadi malam tidak melihat dirinya pulang. Tuesday pun mengatakan alasan yang tepat lalu bergegas pergi. Dengan pelacakan Tuesday yang dibantu sisternya, akhirnya mengetahui bahwa Monday mendapatkan promosi dan bertemu dengan Jerry di sebuah bar. Sebelum dia dapat menyelidiki lebih lanjut, CAB agent menahannya dan memutus komunikasinya. Di kantor CAB, Adrian melihat Tuesday diantar ke sel, di mana dia bertemu Nicole Kamen, kepala biro dan calon parlemen. Kamen mengatakan dia tahu tentang Seven Sisters. Kamen mengungkapkan bahwa Monday menawarkan kesepakatan kepadanya. Kamen berpesan kepada CAB agent untuk membunuh 5 saudara perempuan lainnya. Mereka kembali dicemaskan ketidakpulangannya Tuesday. Di layar, mereka melihat mendeteksi bahaya ancaman. CAB agent menggunakan mata yang terputus untuk melewati pemindai retina di rumah Sedman. The Sisters yang bersembunyi di balik ruangan diketahui oleh agent. Di sisi lain, Tuesday akan mengambil pistol di sebuah kotak tersembunyi, namun pistol itu menghilang. The Sisters akhirnya duel dengan para agent. Hanya Tuesday dan Wednesday yang sedikit mempunyai keahlian bela diri. Tapi Sunday tertembak dan kehabisan darah, Sunday pun tewas. The Sisters mempelajari mata yang digunakan si Ivy menerobos apartemennya. Ternyata mata itu adalah milik Tuesday. Mereka curiga Jerry mungkin telah menjualnya. Mereka semakin gelisah dan yakin bahwa mereka akan datang kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Keesokan harinya, Wednesday pergi tanpa menyamar untuk menghadapi Jerry. Jerry mengungkapkan bahwa Karen mendapatkan promosi ketika dia mengirim jutaan euro ke Kamen untuk mendanai kampanyenya. Ternyata, Jerry tidak mengetahui tentang Seven Sisters atau ketujuh kembar. Tiba-tiba agensi Abby penembak jitu membunuh Jerry. Wednesday mengcopy data lalu melarikan diri dari apartemennya. Yang lain memandu Wednesday dari jarak jauh ke tempat aman tapi terganggu ketika seorang datang ke apartemennya. Ternyata Adrian prihatin tentang Karen. Sadar Adrian punya hubungan dengan salah satu dari mereka, Tuesday meyakinkan Saturday untuk pergi bersamanya. Sementara itu, Wednesday yang masih berusaha kabur, komunikasi kembali terhubung kepada The Sisters. We're back. About time. Roof access. Tapi Agent Joe berhasil membunuh Wednesday. Saturday yang masih perawan berhubungan seks dengan Adrian di apartemennya. Dia diam-diam menghubungkan gelang mereka seperti yang disarankan oleh Friday, memungkinkan Friday untuk meretai CAB. Pada pengawas CCTV, Sisters telah menemukan Monday di sel tahanan. Setelah Adrian meninggalkan apartemennya, Saturday memberitahu saudara-saudaranya bahwa Monday berkencan dengan Adrian. CAB agent tiba di depan Saturday. Secara bersamaan, apartemen Sister digerebek oleh CAB pasukan yang dipimpin oleh Joe, kepala keamanan CAB. Alih-alih kabur dari apartemen, saat turun dari tangga, Friday meninggalkan Thursday. Friday akan mengorbankan dirinya untuk para Sisters. Mengakui bahwa dia tidak dapat bertahan hidup sendiri, Friday mengorbankan dirinya dengan meledakkan apartemen. I love you. Adrian mendengar tentang kejadian ledakan tersebut dan bergegas kembali ke apartemen Karen Sedman. Tuesday menghadang Adrian di mobilnya. Tuesday menyalahkan Adrian atas kematian saudara perempuannya. Adrian sekarang menyadari bahwa Karen adalah identitas yang diasumsikan untuk beberapa saudara kandung, dan Adrian mengaku bahwa dirinya mencintai Monday. Dia setuju membantu Thursday dan menyelamatkan Monday. Adrian dan Thursday menyelinap ke CAB, markas besar di kantong mayat. Tibalah mereka di tempat sebuah Cyroslip. Tuesday diam-diam merekam seorang anak yang berada di dalam kapsul Cyroslip. Alih-alih dibekukan, anak itu malah dibakar. Terungkaplah, jadi selama ini anak-anak itu bukan ditidurkan di dalam kapsul, melainkan dibunuh.
Tuesday yang hendak akan dibakar berhasil melawan kekejian mereka. Dia mengatakan ini semua kebohongan Cayman. Dia membunuh semua anak tambahan. Thursday menemukan Tuesday di dalam sel dengan salah satu matanya dilepas. Kini Thursday merubah penampilannya menjadi Karen Sedman. Tuesday mencoba meretas sistem, tapi agent berhasil menerobos. Di sisi lain, Monday lah yang membongkar semua rahasia dengan mengorbankan 6 saudarinya. Asetnya telah dijual ke Cayman. Singkat cerita, Thursday yang berada di toilet dihampiri oleh Monday. Monday mengungkit kembali pengorbanannya selama ini. Dia mengakui bahwa Monday berubah saat jatuh cinta kepada Adrian. Thursday meminta maaf karena di masa lalu telah menyebabkan jarinya hilang karena dirinya. Dan mereka duel. Dengan secara tidak sengaja, salah satu dari mereka tertembak. Sementara itu, di penggalaan dana kampanye Cayman, Tuesday dan Adrian menyiarkan rekaman video Thursday tentang pembakaran anak tersebut. Membuat semua orang di acara itu terkejut dan menyebabkan Cayman pingsan. Kerumunan yang sekarang trauma mengarahkan perhatian kepada Cayman. Yang bersikeras dia melakukan apa yang diperlukan, mengklaim bahwa saudara kandung ekstra tidak pernah menderita. Dan dengan marahnya, menghadapi Monday ternyata itu adalah Thursday. Monday keluar sambil mengacungkan pistol. Joe menembak Monday mengira dia berniat membunuh Cayman. Dan Adrian membunuh Joe. Saat kerumunan beralihkan diri, Monday mengungkapkan kepada Thursday bahwa dia hamil dan memintanya untuk tidak membiarkan si Abby mengambil anak kembarannya yang belum lahir. Thursday menyadari bahwa Monday mengorbankan saudara perempuannya meniru kakek mereka memotong jari mereka, yang dimaksud untuk melindungi cucu-cucunya. Monday yang terluka parah akhirnya tewas. The Child Allocation Act dihapuskan dan Cayman menghadapi hukuman mati. Thursday, Adrian, dan Tuesday dengan mata barunya menyaksikan anak kembar Adrian berkembang dalam rahim buatan. Tuesday menyatakan Terry sebagai nama barunya, sedangkan Tuesday menyatakan bahwa dirinya sebagai Karen. Selanjutnya menjadi Karen Sedman yang asli. Tuesday mengatakan Monday melakukan semua ini demi melindungi bayinya supaya aman. Terlihat di sana ratusan bayi terlihat menangis di suatu bangsa yang sangat besar saat staf perawat berlari di antara mereka. Film pun selesai. Finally, saya bisa bertemu kembali dengan kalian. Mohon maaf jika videonya terlambat upload. Yang jelas dan pasti, untuk seterusnya channel ini akan membahas review film-film horor yang seru dan unpredictable. Untuk teman-teman yang mau request film apa yang mau saya review, silahkan tulis di kolom komen ya. Video selanjutnya saya akan segera merangkum kembali film-film horor atau thriller yang lebih seru tentunya. Request video beberapa sudah ada yang masuk, masih dalam proses. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time and wassalam.